Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya untuk kita. Saya di sini akan menjelaskan materi baru tentang NAT. Nah, di sini ada outline saya. Yang utama ada teori NAT, lalu yang kedua ada persiapan topologi NAT, lalu ada konfigurasi IP address, lalu konfigurasi static routing, lalu konfigurasi NAT dynamic, lalu mengamati paket NAT, lalu konsep NAT static versus dynamic. Lalu yang terakhir adalah konfigurasi NAT static. Oke, di sini saya akan coba lanjut ke materi yang pertama yaitu teori NAT. Oke, saya akan coba mulai dari materi yang pertama, itu ada teori NAT. Nah, sini ada definisi dari NAT. Saya coba besarkan saja. Nah, NAT merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan NAT, memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau internet protokol yang bersifat private IP, belum terregistrasi di jaringan internet untuk masuk jalur internet. Hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP private atau bukan menggunakan IP public. NAT biasanya dibenamkan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda, seperti IP private dan IP public. Itu dua IP private yang berbeda dan dapat digabungkan dengan menggunakan konsep NAT dan mentranslate atau menerjemahkan IP private dalam jaringan terinternal ke dalam jaringan yang legal network, sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Oke, di sini ada jenis NAT. Jenis NAT itu ada satu, pertama itu ada full CONNAT atau one to one NAT, yaitu jenis NAT yang paling terbuka, teman-teman. Lalu semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Jadi hanya koneksi itu hanya dibenamkan dalam atau diterjemahkan hanya ke satu alamat IP publik atau satu port tetap. Paket dari host manapun di luar bisa masuk ke dalam alamat publik itu tanpa batasan, teman-teman. Lalu jenis NAT yang kedua ada restricted CONNAT, itu lebih aman daripada full CONN. Itu versi yang lebih amannya, teman-teman. Lalu NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal. Jadi hanya yang terhubung, teman-teman. Lalu tapi portnya boleh berbeda-beda, jadi tidak perlu port yang sama. Yes, portnya itu boleh berbeda-beda. Lalu yang ketiga ada port restricted CONNAT, itu sama seperti restricted CONN, tapi NAT juga membatasi nomor part sumber luar. Jadi tidak semena-mena banyaknya port, tetapi dia juga membatasi nomor port sumber dari luar. NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Jadi hanya yang terkoneksi yang sebelumnya itu dihubungi atau terhubung yang dapat menerima paket dari IP tersebut. Lalu yang keempat ada symmetric NAT, yaitu jenis NAT yang paling ketat dan paling umum di jaringan kontak atau ISP atau jaringan yang sering digunakan di perusahaan-perusahaan besar, teman-teman. Setiap koneksi ke tujuan berbeda atau IP atau port luar berbeda dan memakai port publik yang berbeda. Jadi tidak apa-apa jika port tetap setiap arah punya pasangan sendiri-sendiri. Oke. Nah, lalu ada tipe NAT. Nah, di sini NAT itu ada tipe yang statis dan juga yang dinamis. Tapi di sini akan coba menjelaskan dulu untuk yang statis dulu, teman-teman. Bentar. Di sini akan coba jelaskan yang versi statis dulu. Nah, untuk NAT statis menggunakan table routing yang tetap atau alokasi translasi alamat IP ditetapkan sesuai dengan alamat asal atau source ke alamat tujuan atau destination, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran data dalam satu alamat IP bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam tabel alamat. NAT statis terjadi ketika sebuah alamat lokal atau inside dipetakan ke sebuah alamat global internet atau outside. Alamat lokal dan global dipetakan satu lawan satu secara statik. NAT secara statis akan melakukan request atau pengambilan dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang telah ditabelkan dalam sebuah NAT. Jadi secara sederhana itu tipe NAT itu hanya one to one, teman-teman. Lalu di sini ada yang tipe NAT yang dinamis. NAT dengan tipe dinamis menggunakan logika balancing atau menggunakan logika pengaturan beban, di mana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan dan pemecahannya. NAT dengan tipe dinamis pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu NAT system pool dan NAT system overload. Di sini saya akan coba jelaskan juga untuk NAT system pool dan NAT system overload. Nah, untuk NAT system pool itu sistem dengan sistem pool atau kelompok menggunakan sebuah tabel NAT dengan logika dinamis, di mana logika yang ditanamkan dalam NAT tersebut pada umumnya merupakan logika Fuzzy, atau jika dilambangkan dengan nilai translasinya belum pasti.
Dalam sistem pool, suatu request belum tentu akan melewati jaringan yang sama bila melakukan request yang sama untuk kedua kalinya. Jadi tidak akan sama untuk yang kedua kalinya, teman-teman. Lalu translasi dinamik dengan ketika router NAT diset untuk memahami alamat lokal yang harus ditranslasikan dan kelompok pool, alamat global yang akan digunakan untuk terhubung ke internet. NAT dengan sistem pool biasanya sering dimanfaatkan untuk melakukan balancing dan atau penyeimbangan beban pada jaringan. Lalu ada tipe NAT yang kedua, yaitu tipe NAT overload. Untuk tipe NAT dengan sistem overloading menggunakan logika request atau permintaan dari banyak klien. Jadi dia akan merequest permintaan ke banyak klien atau banyak alamat dioperasikan atau diberikan ke satu alamat IP distribusi. Jumlah IP lokal atau internet dapat dinasihatkan ke satu alamat IP global atau outside. Jumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global atau outside. Hal ini sangat menghemat menggunakan alokasi dari IP dari ISP. Sharing atau pemakaian bersama atau alamat IP ini menggunakan metode port multiplexing atau perubahan port ke paket outbound. Jadi kelebihannya itu mungkin ini akan menghemat penggunaan alokasi IP dari ISP dan sebagainya. Oke, seperti itu untuk pengertian teori dari NAT. Selanjutnya saya akan lanjut ke materi persiapan topologi NAT. Oke, setelah kita mengamati teori NAT, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu persiapan topologi NAT. Oke, kita masuk ke CSGO dulu. Sini saya akan coba buat sebuah topologi. Oke, nah ini saya sudah menambahkan perangkat-perangkatnya. Saya akan coba rapikan dulu sini. Misalnya topologi itu seperti ini. Nah, sekarang kita coba hubungkan, teman-teman. Kita hubungkan dari server ke router, lalu dari router sini ke router ini, routernya ke sini lagi. Oke. Nah, sudah terhubung. Sekarang saya akan coba rapikan dulu. Oke, nah ini topologi yang akan saya gunakan. Nah, sebelumnya itu kita coba kasih nama dulu supaya lebih gampang. Di sini untuk server saya kasih nama server saja. Nah, lalu di sini ada router 0. Router 0 ini akan saya konfigurasikan menjadi router dari sebuah perusahaan Google. Seperti ini. Lalu sini ada router lagi. Nah, router yang ini itu akan saya coba konfigurasi. Saya analogikan sebagai router dari ISP. Nah, dari provider jaringan VPN. Lalu di sini ada router lagi. Akan coba ubah router ini menjadi router dari klien seperti ini. Nah, lalu di sini saya akan coba ubah supaya jaringan topologi yang ada di sebelah kiri menjadi jaringan yang public. Dikatakan seperti ada di sini dari Google, dari ISP lalu server. Nah, lalu untuk topologi yang sebelah kanan ini akan saya coba ubah menjadi private. Nah, jadi ada dua topologi, ada topologi dari jaringan private sebelah kanan dan jaringan public sebelah kiri. Nah, dengan konfigurasi NAT kita akan coba menghubungkan supaya dua konfigurasi jaringan yang berbeda ini supaya bisa berkomunikasi. Nah, seperti sebelumnya itu saya akan coba seperti ini untuk setup topologinya. Sekarang saya akan coba tambahkan dulu IP address pada masing-masing topologi yang ada di sini. Oke, coba tambahkan di sini. Misalnya untuk server itu IP address-nya itu saya akan tambahkan ada 172.16.20.1 seperti ini. Lalu pada router yang mengarah dari Google yang mengarah ke server itu IP-nya 172.16.20.2. Nah, lalu 2. Nah, lalu di sini ada IP jalur yang akan mengarah ke ISP, yaitu saya akan menggunakan IP 10.10.10.1 saja. Sorry, 130. Nah, sini juga yang mengarah ke Google itu IP-nya jalur itu 10.10.10.2/30. Lalu yang mengarah ke klien di sini IP-nya itu saya menggunakan 11.11.11.1/30. Lalu yang dari klien yang mengarah ke ISP juga itu 11.11.11.2/30. Nah, lalu di sini ada juga jaringan itu saya akan menggunakan dua pilan. Di atas ada kayak sini pilan
VLAN 10 saja dengan IP 192.168.10.1 seperti ini /24. Lalu di bawahnya itu ada VLAN 20 dengan IP 192.168.20.1/24 seperti ini. Oke. Jadi kita tambahkan juga slash di sini. Ini tuh /24 ya, teman-teman. Oke, nah seperti ini. Setelah kita konfigurasi untuk IP address yang akan digunakan, kita coba lihat di sini. Maka di sini saya akan coba lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi IP address. Oke, kita lanjut di sini. Kita konfigurasikan IP address pada setiap masing-masing perangkatnya. Jadi saya akan coba dari router ini dulu untuk IP yang mengarah ke si server dulu. Kita masuk ke routernya, kita buka CLI, kita nolkan saja. Oke, kita enable, lakukan if di. Oke, kita coba masuk dulu ke interface G0/0. Interface G0/0, kita enter. Kita masuk dulu biar menyala, sudah menyala. Sekarang kita tambahkan IP address alias konfigurasikan IP address yang mengarah ke server. Itu IP address 72.116.20.2 yang subnetnya 255.255.0 seperti ini. Oke, sudah. Coba masuk ke interface G0/1 teman-teman yang mengarah ke ISP. Lalu masuk down. Oke, setelah masuk down kita tambahkan IP address-nya, yaitu 10.10.10.1 dengan subnetnya 255.355.252. Enter. Oke, ini sudah beres untuk IP address pada router Google. Kita coba masuk ke router ISP. Bentar, kita geserin dulu sedikit. Kita nol saja. Oke, enable connect. Oke, kita masuk ke interface G0/0 dulu. Dia mengarah ke Google juga. Coba masuk dari dulu. Oke, dia sudah menyala. Oh, kita konfigurasikan IP address jalur yang mengarah ke Google. Masukkan komen IP address 10.10.10.2 teman dengan subnet mas 255.255.252. Ini kita enter. Oke, sudah. Kita masuk ke interface G0/1 yang mengarah ke si klien. Kita masukkan dulu. Oke, sudah menyala. Lalu kita konfigurasikan IP address-nya, itu IP address 11.11.11.1 dan subnet mas 255.255.252. Enter. Kesari di sini ada typo, kita konfigurasi lagi. Sini ada kelebihan huruf. Nah, kita enter. Oke, setelah kita tambahkan IP yang mengarah ke klien juga, sini kita sudah beres. Kita lanjut ke router klien di sini. Masuk ke CLI. Kita pertama masuk ke interface G0/0 dulu. Kita nolkan saja. Enable connect. Oke, kita masuk ke interface G0/0. Lalu masuk down. Oke, sudah menyala. Kita tambahkan IP-nya, IP address 11.11.11.2 dengan subnet mas 255.255.252. Enter. Oke, setelah itu kita exit. Kita masuk ke interface. Oh, ini mah nanti saja. Saya akan coba konfigurasikan dulu pada si switch-nya, teman-teman. Kita masuk ke switch-nya di sini. Nah, kita masuk ke CLI. Teman-teman, di sini kita akan coba konfigurasikan dulu pilan-pilannya. Masuk ke enable, lakukan FT. Nah, di sini aku tambahkan pilan-pilannya. Saya akan tambahkan pilan 10. Oke, setelah itu kita coba masuk ke interface FA0/. Di atas saya akan masukkan ke pilan 10. Itu FA0/2 ya. FA0/2, enter. Di sini kita masukkan ke pilan 10. Switch port mode akses, switchport akses pilan 10. Enter. Oke, kita exit. Kita tambahkan pilan 20.
kita masukkan ke interface FA0/3 yang mengarah ke untuk masuk ke pilihan 23, terus switch port mode akses, terus switch port akses pilihan 20. Oke, sini sudah beres. Untuk menambahkan pilihan, sekarang kita buka jalur dari si switch menuju ke router klien tersebut dengan mengaktifkan interface FA01 menjadi terang dan akses pilihannya. Kita exit, kita masuk ke interface FA0/1, enter, lalu switch port mode terang, enter, lalu switch port terang akses pilihan 10 dan 20, enter. Sorry, sini bukan akses tapi allowed teman-teman, allowed seperti ini. Nah, ini sudah kita allowed. Kemudian kita coba lihat di sini ya, show pilihan belief. Nah, ini untuk pilihan 10 dan 20 sudah ada, dan pilihan 10 itu masuk dari interface FA0/2 atau yang mengarah ke PC1, dan pilihan 20 FA03 yang mengarah ke PC1. Jadi untuk konfigurasi di pilihan sudah. Sekarang kita masuk ke pilihan ke router klien. Di sini kita masuk ke interface G0/1, interface G0/1, no shutdown, shutdown sudah menyala. Kita langsung masuk ke kita konfigurasikan sub interface pilihan untuk router klien. Selanjutnya di sini saya akan coba tambahkan sub interface untuk pilihan yang mengarah ke si router kliennya. Jadi kita masuk ke interface G0/1.10. Ini enter. Oke, di sini kita coba encapsulation. Oke, setelah ini encapsulation .1Q 10, enter. Lalu kita tambahkan IP-nya, IP address 192.168.10.1. Di sini subnet mask 255.255.0, enter. Oke, kita exit. Lalu kita tambahkan juga interface G0/1.20 teman-teman. Oke, kita encapsulation .1Q 20, kita enter. Lalu tambahkan IP address 192.168.20.1, subnet mask 255.255.0, enter. Oke, jadi sudah beres. Sekarang kita konfigurasikan pada setiap PC-nya. Kita masuk ke PC-nya, lalu ke desktop, lalu IP configuration, lalu kita konfigurasikan IP secara statik. Itu 192.168.10.2 dengan subnet mask sudah sesuai dengan signal. Lalu gateway-nya itu 192.168.10.1. Oke, kita ke PC yang selanjutnya. Sini ada pilihan 20, ke IP configuration, lalu IP-nya itu 192.168.20.2 dan subnet mask sudah sesuai. Lalu double gateway-nya itu 192.168.20.1. Oke, seperti ini. Nah, lanjut. Oke, setelah kita konfigurasi pada PC-nya, ini untuk konfigurasi IP address itu sudah berhasil. Sekarang kita akan masuk ke konfigurasi IP static routing. Nah, oke, di sini saya akan coba konfigurasikan scripting menggunakan rute BGP teman-teman. Di sini kalau kita jabarkan di sini untuk BGP-nya itu di sini menggunakan BGP yang 1 misalnya. Nah, lalu untuk di sebelah sini itu BGP 2 teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, lanjut kita masuk saja ke konfigurasinya. Kita masuk ke routernya dulu, kita enable, lalu connect. Oke, nah di sini kita coba konfigurasikan teman-teman. Router BGP 1, enter. Nah di sini kita tambahkan neighbornya itu 10.10.10.2 teman-teman.
ya dengan remote AS2. Enter, kita tambahkan network dari kita itu 10.10.10.0 sampai 252. Enter. Kita tambahkan komen mas seperti ini. Enter. Oke, lalu kita network lagi untuk dari yang menuju ke server, yaitu 172.16.0.12.255.0 seperti ini. 16.30 ke enter. Nah, sini sudah beres. Sekarang kita konfigurasikan di sebelahnya juga, di router sebelahnya kita masuk seperti ini. Lalu kita konfigurasikan BGP-nya, BGP 2. Lalu kita masukkan komen neighbor-nya, neighbor 10.10.1 seperti ini dengan remote AS 1 ini. Enter. Oke, di sini sudah terhubung. Lalu kita tambahkan juga network dari router ini, itu networknya itu 10.10.10.0 dengan mask 255.252. Enter. Lalu network dari situ 11.0 dengan mask 255.252 seperti ini. Enter. Oke, nah seperti itu untuk routing statik untuk materi konfigurasi static routing. Nah, sekarang di sini sebenarnya kita belum dapat menyatukan IP dari privat untuk terhubung ke IP public. Nah, sini tuh kita hanya baru konfigurasi statik. Nah, di sini itu kita harus konfigurasi routing, yaitu berupa masukkan konfigurasi NAT supaya dari IP private ini dapat berhubung ke IP public. Di sini maka harus membutuhkan konfigurasi NAT. Di sini saya akan coba langsung lanjut ke konfigurasi NAT dynamic. Nah, oke, kita lanjut. Nah, sini kita konfigurasikan. Sebelumnya kita coba tandakan dulu ya teman-teman. Di sini ada yang namanya source. Nah, source-nya itu misalnya di sini yang akan menjadi source-nya itu 92.168.10.1 misalnya 92.168.10.1. Nah, kalau ada yang namanya destinasi, misalnya kita destinasi. Nah, destinasi itu misalnya ingin terhubung ke Google. Nah, di sini itu misalnya 172.16.20.1 seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita ketahui mana yang menjadi source-nya, mana yang jadi destinasinya, sekarang kita coba konfigurasikan. Sini saya akan coba konfigurasikan pada router client, dikarenakan client itu menjadi gerbang antara IP private dan public. Sebagai contohnya di sini SP itu sebagai pemberi jalan. Nah, untuk gerbangnya itu pada client, jadi saya akan coba konfigurasikan pada gerbangnya. Lalu kita akan mencoba mengkonfigurasikan untuk sources-nya dan juga interface night, outside dan inside-nya. Di sini akan coba masuk dulu. Sini oke. Enable open FT. Ini nah, sini saya akan coba daftarkan dulu sources list-nya dari IP si private-nya alias IP dari si PC-nya teman. Sini kita coba konfigurasikan dulu. Nah, kita menggunakan komen access list seperti ini. Nah, kita memilih access list itu 1 misalnya, lalu masukkan komen permit seperti ini, permit. Nah, yang akan di permit itu atau diberi izin itu yaitu IP dari 10.192.98.10.1.
kita masukkan saja komennya, itu 192.168.10.1 seperti ini. Lalu masukkan subnet masknya. Nah, untuk subnet mask itu kita menggunakan subnet mask yang public, yaitu 0.0.0.0 seperti ini. Jadi dibalikan, yang awalnya 255 sekarang jadi 0.0.0.255 seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita enter. Nah, ini untuk IP pada PC 0 sudah berhasil ditambahkan. Sekarang kita tambahkan juga untuk PC 1 yang dari pilihan 20. Kita tambahkan juga komen, akses list. Nah, 1 juga masukkan 1, lalu bermain, lalu masukkan komen juga IP addressnya itu 192.168.20.1 dengan subnet mask sama itu teman, itu 255. Nah, ini untuk akses list itu sudah didaftarkan. Oke, ini untuk konfigurasi source list ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba tentukan dengan menggunakan konfigurasi untuk interface NAT inside dan juga NAT outsetnya, teman-teman. Oke, nah di sini kita langsung saja ke komennya. Kita akan coba mengubah supaya interface GNL/0 ini menjadi inside untuk pada source list, atau source list itu ialah isi-isi dari PC 1. Jadi PC 1 ini akan bisa keluar lewat interface GNL/0 secara sederhananya seperti itu. Sekarang kita coba konfigurasikan dengan menggunakan komen IP NAT inside. Nah, ini untuk mencari jalan inside-nya, teman-teman. Saya akan konfigurasikan IP NAT untuk inside-nya. Nah, yang akan menggunakan IP NAT inside-nya itu yaitu si source list-nya ini. Source list, dan yang tadi konfigurasikan kita itu source list 1. Kita masukkan source list 1. Nah, lalu source list 1 ini itu kan kita keluarkan atau masukkan ke interface GNL/0. Nah, jadi si source list itu konfigurasi yang sudah kita masukkan itu berisi tentang izin dari PC 1 dan PC 0 dan PC 1. Nah, jadi PC 1 dan 0 itu kita dapat menggunakan inside ke interface GNL/0. Jadi dia bisa masuk dari interface GNL/1 lalu bisa keluar ke interface GNL/0. Seperti itu mungkin cara sederhananya. Lalu kita masukkan lagi satu command, yaitu overload. Nah, dari ini kita lalu enter. Setelah diiniin, lalu kita masuk ke interface GNL/0 nya, ya teman-teman. Interface GNL/0 seperti ini. Nah, lalu setelah kita masuk, kita tentukan untuk IP NAT outside-nya. Kalau tadi di atas itu inside-nya, sekarang kita pilihkan interface outside-nya. Kita masukkan komen IP NAT outside seperti ini. Nah, setelah kita IP NAT outside-nya, kita enter. Lalu kita masukkan interface GNL/1 seperti ini. Salah satu, lalu enter. Kita masukkan lagi satu titik 10 seperti ini. Nah, setelah lawannya itu subif, kita masukkan komen untuk menambahkan IP NAT inside-nya, teman-teman. Kita coba komen IP NAT inside seperti ini. Lalu kita enter. Nah, ini untuk interface subim yang G0/1.10 alias yang untuk pilihan 10. Sekarang kita tambahkan untuk yang pilihan 20. Komennya itu sama-sama ya teman-teman, yaitu interface G0/1.20 seperti ini. Nah, kalau tadi itu inside, sekarang kita coba komen IP outside, teman-teman, seperti ini. Nah, kita enter. Oke, setelah itu sekarang kita coba ping ya teman-teman, misalnya dari PC 0 ke sana, teman. Misalnya sini ping 172.16.20.1. Kita enter. Oke, di sini masih destination harus ada kabel. Kita coba yang titik 2 nya.
masih destination not reachable. Oke. Masih destination not reachable. Oke. Tetapi ini tuh masih belum beres dikarenakan saya belum selesai. Saya akan coba konfigurasi lagi. Oke, di sini saya ketinggalan satu materi, yaitu ini tidak akan berhasil untuk ping dari manapun ke server dikarenakan kita belum menambahkan IP route, alias semacam jalannya untuk gerbang bertemunya itu belum ada. Maka dari itu saya akan coba tambahkan IP route-nya. Jadi kita coba exit dulu teman-teman. Di sini kita coba lihat apakah sudah sesuai. Di sini 11, oke betul. Nah, di sini saya akan coba tambahkan IP route-nya supaya kita IP yang berbeda gatenya itu juga dapat berkomunikasi. Kita coba masukkan namanya IP route seperti ini. Itu untuk yang berbeda subnet atau berbeda IP-nya seperti IP private dan publik, kita menggunakan komen IP-nya itu pertama itu 0.0.0.0 seperti ini, lalu spasi. Tambahkan juga IP yang publik itu 0.0.0.0. Kita tambahkan IP yang akan kita tambahkan itu menggunakan IP yang ada di sini 11.11.11.1. Itu kita masukkan saja 1, oke enter. Nah, seperti itu. Saya itu kita coba ping teman-teman. Ping 72.16.20.1, kita enter. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Oke, ini masih gagal teman-teman. Coba lagi. Masih gagal. Bentar. Oke, di sini untuk ping ke IP Google itu bukan 20.1 tetapi 20.2. Nah, untuk 20.1 itu mengarah ke server. Tapi karena server belum saya konfigurasi, dia tidak akan berhasil ping. Kalau kita enter di sini, dia akan 0/0 teman-teman. Kita tunggu saja. Nah, ini 0/0, 0%, 0/0. Kan ini belum saya konfigurasi dan akan saya konfigurasi di materi selanjutnya. Tetapi untuk ke Google ini karena telah saya konfigurasi, dia akan berhasil teman-teman. Coba menjadi 2 IP-nya, enter. Nah, di sini 5/5, 100% 5/5. Sekarang kita coba ping dari si PC ini ke IP Google teman-teman. Itu seperti ini. Nah, dia akan membalas, reply kontrol itu ya. Nah, sini. Tapi kalau misalkan kita mau akses ke IP server yang belum bisa konfigurasi, bahkan IP-nya saja belum bisa konfigurasi, dia tidak akan reply. Oke, untuk cara sederhana dari konfigurasi NAT itu seperti itu. Sekarang saya akan coba lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengamati paket NAT. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut ke mengamati paket NAT, di sini untuk konfigurasi NAT dinamik itu ada sedikit lagi, yaitu saya akan konfigurasi pada si server. Dikarenakan tadi waktu saya ping ke Google, ke router Google itu dia dapat ping, tapi untuk ke server itu dia tidak dapat ping dikarenakan saya belum konfigurasi. Di sini saya akan coba konfigurasikan untuk di server, karena di server itu sangat mudah. Kita masuk ke servernya, lalu kita ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, sini kita cukup menambahkan IP statik pada si server, yaitu IP yang sudah kita sesuaikan. Lalu subnetnya itu 25.25.0 dikarenakan ini /24. Lalu untuk default gateway yaitu dia menggunakan default gateway dari IP si router, itu si Google. Jadi IP-nya itu IP dari si server yang ini. Default subnetnya itu /24. Lalu untuk default gateway-nya itu dia menggunakan gateway yang ada pada si router Google seperti ini, ya teman, sederhana. Nah, maka sekarang kita waktu pematian. Di sini waktu kita ping ke 72.16.2.1
20.1 yang ke ping server ini kita enter. Sini dia dapat membalas. Ctrl C, oke. Di sini sudah berhasil. Maka selanjutnya di sini saya akan coba lanjut ke materi yang selanjutnya, itu untuk mengamati paket NAT. Nah, di sini kalau kita masuk ke mode simulation sini, dan kita coba besarkan teman-teman. Misalnya udah ini terlalu besar, kita misalnya sampai ke tipe saja ya teman. Nah, ini kita ke sini dulu. Nah, kita simulasiin misalnya kita kirim paket dari PC 0 ke misalnya ke server, kita server saja ya. Nah, ini ada sedikit yang harus kita perhatikan di sini. Pertama-tama ini akan mengirim ping ICMP dari PC 0, dari PC ini. Nah, kalau misalnya kita majuin sini, dia akan mengirim ke switch. Dan kalau kita lihat di sini, nah, oke. Nah, di sini untuk sebentar. Katujuh nasahannya. Kalau tujuh nadoi gitu. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya nah, di sini waktu masih di sebentar. Nah, waktu masih pada di klien ya, si klien ini masih berupa IP private, dikarenakan di sini IP-nya itu 92.168.10.2 dan core-nya itu juga sama, yaitu 172.16. Ini tujuannya itu ke episode 72.16.20.1. Nah, tapi IP dari dari source-nya atau dari sumbernya itu masih berupa IP private, yaitu 192.168.10.2. Nah, tapi waktu masuk ke klien di sini itu dia akan diubah menjadi 11.11.11.2. Jadi dari IP tujuannya itu bukan dari IP private lagi seperti ini. Ini itu masih IP private, itu berupa 192.168.10.2, tapi akan diubah menjadi IP public, dikarenakan dia si klien itu akan meminjam IP public dari ISP atau dari perusahaan yang perusahaan jaringan atau internet service provider. Jadi secara sebenarnya itu dia akan meminjam atau membeli IP public dan akan mengubah dari IP private menjadi IP public supaya dapat terhubung ke IP server ini. Nah, jadi seperti itu untuk pengamatan NAT itu. Jadi cara sederhananya itu dia akan dari awalnya itu IP private di sini dikirimkan ke klien. Nah, di klien itu akan diubah dengan cara meminjam atau membeli IP public dari si ISP. Nanti akan diberi IP public. Kalau dia akan mengirimkan secara IP public ke sini, lalu akan tersampaikan, dia akan mengirim balasan ke PC nolnya. Dan kalau kita lihat di sini menjadi successful. Oke, mungkin seperti itu untuk sederhananya dari mengamati paket NAT. Selanjutnya saya akan coba lanjut ke materi selanjutnya, itu konsep NAT static versus dynamic. Oke, jadi saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konsep NAT static versus dynamic. Nah, sini saya akan coba menjelaskan saja. Contohnya di sini dan namanya NAT dynamic. Nah, dynamic itu dia tuh konsepnya itu many to one. Ada yang namanya tick itu dia, lalu ada yang namanya static. Nah, static itu yaitu konsepnya itu one to one ya teman-teman. Nah, apa perbedaannya? Nah, perbedaannya itu untuk dynamic itu dia tuh many to one. Jadi itu namanya tuh many atau banyak ke dalam satu. Jadi bisa dapat banyak sekali IP private ke dalam satu IP public. Tetapi kalau static itu dia tuh one to one, alias satu IP private ke satu IP public.
tadi kelebihan dari si dynamic itu dia bisa memasukkan banyak sekali IP private ke dalam satu IP public seperti itu. Nah, lalu kalau static itu hanya satu IP private ke dalam satu IP public. Nah, lalu biasanya itu juga IP static itu dia tuh digunakan dalam sebuah perusahaan yang ingin menghubungkan server misalnya di sini ada satu server lagi akan terhubung, misalnya teman-teman saya akan tambahkan lagi di sini server. Nah, dia itu misalnya ini server saya, bagaimana supaya server saya itu dapat terhubung ke server yang ada di sebelah kiri itu. Nah, misalnya saya akan coba hubungkan dulu sini ya, dari server terhubung ke router klien dulu ya teman-teman. Nah, di sini tuh kita harus mengkonfigurasikan dulu dia akan menggunakan IP statik. Di satu IP statik di server, satu lagi satu IP statik di router, dan dia tuh akan mendapatkan kita konfigurasikan menjadi NAT, dan kita konfigurasi NAT itu menggunakan statik ya, dikarenakan statik itu one to one, jadi satu dari server satu dari router, dia akan diubah menjadi public ke si servernya. Sebagai langsung saja saya akan coba konfigurasikan di sini. Misalnya saya tentukan dulu IP-nya. Misalnya untuk IP dari si server ke klien itu IP private-nya teman-teman ya. IP private-nya itu misalnya 192.168.30.1 di sini. Dan untuk si servernya itu 192.168.30.2 124 teman-teman, domainnya 124. Dan misalnya terhubung ke 11.11.2 misalnya terhubung ke 11.11.11.3/24. Nah, ini saya akan menggunakan 124 formatnya, dan saya akan ubah juga untuk di sini 120 yang di atas 11.11.24 pun yang sininya. Sekarang saya akan coba langsung saja seperti ini. Untuk konsepnya atau topologinya saya akan menentukan, saya sudah menentukan IP address-nya, bagaimana caranya. Maka saya selanjutnya akan coba lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi NAT statik. Nah, sini saya akan lanjut saja. Untuk konfigurasi NAT statik itu saya akan coba ubah. Yang awalnya ini tuh NAT statik dari si server. Bagaimana caranya supaya si server dapat berkomunikasi ke server yang di sini dengan menggunakan statik. Nah, sebelumnya itu kita coba konfigurasikan dulu untuk menambahkan IP pada si kliennya dulu. Kita masuk ke sini. Nah, di sini kita tambahkan dulu. Kita masuk dulu misalnya ke interface G0/2 teman. Kali sini kita terhubung ke interface G0/2. Oke, kita masukkan dulu nih teman. Ini sudah menyala. Kita tambahkan IP address-nya. Seperti biasa itu 92.168.30.1 dengan subnet mask 255.5.5.0 teman, seperti ini. Oke. Nah, setelah kita lihat di sini itu sudah menambahkan IP address-nya di sini. Kita coba lanjut ke si servernya di sini. Kita tambahkan juga IP statik secara manual. Nah, 192.168.30.2 subnet mask itu sudah sesuai. Lalu deplogatornya 192.168.30.1 seperti ini. Oke, selesai. Nah, ini itu saya baru berhasil menambahkan atau mengkonfigurasikan IP statiknya. Statik untuk si private-nya di sini. Jadi IP itu masih private. Jadi kalau kita ingin memaksakan supaya bisa mengakses ke, atau supaya bagaimana supaya si server ini, server yang di awal ke server saya supaya bisa mengakses. Nah, di sini saya baru mengkonfigurasikan IP-nya itu IP private-nya. Maka dari itu IP private dengan IP public itu tidak dapat berkomunikasi dong. Kita harus mengkonfigurasikan juga IP NAT-nya. Nah, di sini saya akan mencoba mengkonfigurasikan IP NAT-nya. Tetapi NAT-nya itu ada dua, ada NAT dynamic, ada NAT static. Nah, untuk dynamic itu many to one atau banyak dalam satu. Tetapi di sini saya hanya mengkonfigurasikan untuk satu server PT. Berarti kita menggunakan static saja, yaitu one to one, karena yang ditujunya itu hanya satu.
yang dituju itu hanya satu server dan yang dituju itu hanya satu server juga. Berarti kita cukup menggunakan satu pada satu alias statik. Kita tidak perlu menggunakan dynamic. Oke. Di sini kita konfigurasikan saja langsung. Oke, sekarang kita konfigurasikan dulu untuk IP NAT statiknya teman-teman. Di sini kita masuk dulu. Nah, di sini kita tambahkan dulu IP inside-nya untuk si IP. Jadi ini kan IP-nya itu masih berupa private ya. Kita akan coba konfigurasikan di sini supaya berubah menjadi IP public. Di sini saya akan menggunakan IP-nya itu 11.11.11.3 ini. Ini akan menjadi IP public dari si IP private si peta servernya itu. Kita coba masuk di sini. Kita konfigurasikan menggunakan command IP NAT inside teman. Source. Kita coba terus dulu. Inside ya. Sorry. Search. Bentar. Inside, oke. Berarti benar. Search static. Jadi kita pilih yang static teman-teman. Ini nah masukkan IP yang akan diubah menjadi statiknya itu IP-nya tuh 192.168.30.2 dari IP si server. Lalu kita akan ubah menjadi public menggunakan IP 11.11.11.3 teman-teman. Kita enter. Oke. Ini di sini sudah masuk. Sorry. Sepertinya ini ada yang salah teman. Oke, kita coba di sini dulu keluar. Maaf dari salah. Kita coba IP NAT inside. Kita masuk ke interface Geno/2. Coba tanya dulu. Sorry, itu salah. NAT inside. Nah, di sini yang benarnya teman-teman, tadi salah. Di sini kita bisa milih menggunakan source. Di sini yang source. Kita tap saja. Kita tanya dulu. Di sini ada yang namanya static. Kita tidak menggunakan list, tapi kita menggunakan yang static. Dikarenakan kita menggunakan static yaitu one to one. Dari sini coba saja static. Ini lalu kita tambahkan IP yang akan ditambahkan itu 192.168.30 yaitu titik 2. Kalau masukkan IP tujuannya itu 11.11.11.3 enter. Oke, ini sudah beres. Nah, tetapi ini yang kita tujukan itu yang kemudian itu 11.11.3. Tapi di sini kita belum menambahkan IP-nya itu. Sekarang kita coba tambahkan IP-nya dengan menggunakan komen. Kita masuk dulu ke interface Geno/ teman-teman. Enter. Nah, ini sudah masuk. Kita tambahkan IP address 11.11.11.3 dan sampai mas 25.55.55.0. Nah, di sini untuk format itu saya ubah menjadi /24. Tapi di atas itu di sini slashnya itu masih /30. Maka di sini saya akan coba ubah menjadi /24 dan juga untuk format BGP-nya itu saya akan coba ubah menjadi /24. Saya akan coba konfigurasikan saja. Sini kita enter. Nah, sini sudah beres teman, sudah menambahkan. Kita sudah konfigurasikan satu lagi teman untuk mengubah supaya interface Geno/2 itu menjadi NAT inside. Kita coba exit. Kita masuk ke interface Geno/2. Ya betul. Kita coba ubah menjadi IP NAT inside. Oke, di sini untuk interface Geno/2 itu sudah saya ubah menjadi inside teman-teman. Sebentar. Nah, selanjutnya sini saya akan coba menambahkan dulu IP. Sebentar, apakah saya sudah menambahkan IP-nya? Oke, saya sudah. Sekarang berarti tinggal mengkonfigurasikan di si ISP-nya. Saya akan mengubah dari formatnya dari 11.11.30 menjadi 11.11.24.
titik 1/24 enable connect seperti ini. Nah lalu kita coba masuk ke router BGP 2. Oke, di sini kita coba ubah no network 11 titik sorry di sini untuk itu kita sebelum mengubah di sini kita masuk dulu ya teman-teman. Kita ke interface gen0/1 ya teman-teman, lalu no IP address 11.11.1.255.255.255.52 enter. Oke, lalu kita tambahkan ubah menjadi 0, dan juga ininya itu tambahkan IP bukan no ini. Oke, nah sini sudah terdaftarkan. Lalu setelah itu kita coba konfigurasi di sini di BGP nya itu, karena itu akan berubah. Kita coba enable connect, kita masuk ke router BGP sebentar, kita langsung saja coba dulu teman-teman apakah bisa. Sebentar, ini mana masih banyak teman-teman, misalnya di sini ke sini ini masih progress. Kita pilih ke real time, kita masih banyak dikarenakan IP nya berubah. Sini saya akan coba konfigurasi juga untuk IP nya, karena perpanjangan itu berubah menjadi 24, berarti di sini itu masih 30. Di sini kita ubah teman, kita exit dulu, kita router BGP 2, kita no network 11.11.11.0.255.255.252 kita hapus. Oke, ada yang salah. Oke, ini sudah up. Sekarang kita coba dulu sebentar apakah sudah beres teman. Si valid. Oke, sini masih valid. Kita coba konfigurasi dulu lagi dulu. Network 11.11.11.0.255. Sorry, ini ada yang kelewat, yaitu kita belum menambahkan mask. Oke, nah sekarang kita tambahkan dengan cara no. Lalu ini tambahkannya itu coba enter. Oke, seharusnya sudah berhasil teman-teman. Sini kita coba tambahkan. Oke teman-teman, nyata di sini jika kita menambahkan untuk IP seperti ini, itu berubah IP-nya itu. Setelah saya konfigurasi juga di sini, itu kalau kita coba ping dari server PT ke PC0 ini, dia tidak akan terhubung dikarenakan banyak perubahan yang belum saya konfigurasi secara penuh. Kalau saya ingin mengkonfigurasikan supaya server dengan PC0 bisa mengkonfigurasi ping itu, dia harus dikonfigurasi lagi lebih banyak, tapi di dalam modul tidak diajarkan. Dari seperti ini saya coba akan langsung lanjut saja. Jadi yang terpenting itu sekarang itu bagaimana supaya server ini dapat mengakses pada server yang di bawah. Jika untuk masalah dari ping dari server 1 ke PC0 itu tidak perlu juga, dikarenakan sudah lanjut ke materi yang ini, yang materi konfigurasi net statik, yaitu konfigurasi antara server di atas dengan server yang di bawah. Nah, sini setelah saya konfigurasi tadi seperti itu, setelah saya konfigurasi mengubah format IP dari 11.11.1/30 menjadi 24, kurang lebih seperti ini. Konfigurasinya itu menghapus masknya dari 252 menjadi 255.0 seperti itu. Nah, setelah itu setelah menambahkan juga IP pada interface gen0/1 di router ini,
maka saya pastikan untuk konfigurasi selanjutnya itu akan berhasil, yaitu misalnya saya akan coba masuk ke server PT dulu. Saya masuk ke service, lalu ke HTTP, lalu di index HTML kita ubah yang di sini. Kita ubah yang di sini misalnya menjadi hai, selamat datang di IT misalnya di sini ya, atau misalnya di SID seperti ini saja teman-teman ya. Nah, ini tuh indeks HTML yang dapat diakses menggunakan IP public ya teman-teman. Oke, kita save sini, misalnya saya save dulu. Oke, selesai step. Nah, saya akan coba mengakses web ini tuh yang ada di server 1 menggunakan web yang server atas. Nah, sebagai simulasi di sini saya akan coba mengakses dulu menggunakan IP private, itu IP yang 192.168.30.3 sebagai percobaan saja teman-teman ya. Oke, ini agak lama bootingnya. Nah, sini realnya misalkan saya menggunakan IP yang private 192.168.30.3. Di sini tidak akan ya teman-teman, dikarenakan IP yang itu yaitu IP private. Nah, IP private yang kita konfigurasi itu menggunakan static, yaitu satu IP yang dikonfigurasi yaitu IP yang 11.3. Jadi IP itu akan menggunakan IP private-nya, itu private-nya di sini itu request timeout. Nah, lalu bagaimana sih cara supaya bisa mengaksesnya? Ingat, karena saya sudah mengkonfigurasikan IP statik menggunakan IP 11.11.3 yang di sini, berarti IP yang statik yang dikonfigurasikan itu IP 11.11.3. Jadi kita kalau ingin mengakses server ini menggunakan IP publiknya, bukan IP private-nya, yaitu IP private-nya itu 11.11.3. Sekarang kita pengujian nih teman-teman. Kita coba ke 11.11.11.3, itu IP yang sudah kita konfigurasikan. Seharusnya ya teman-teman, seharusnya jika konfigurasinya sudah berhasil, sudah sesuai, ini bisa mengakses indeks HTML yang sudah konfigurasi di server 1. Kita coba go dan sama sini indeks HTML yang sudah saya konfigurasikan itu hai, selamat datang di PT SID, sudah berhasil. Sebagai pembuktian ya, kalau ini tidak ini bukan konfigurasi yang salah, saya masuk lagi ke server PT. Kita coba ubah lagi HTTP, indeks HTML kita ubah lagi, misalnya PT ubah menjadi PT for IT. Nah, sini saya tidak menjeda teman-teman. Save, kita yes, tidak ada jeda teman-teman. Oke, setelah itu kita coba di sini lagi, kita coba refresh, go. Nah, di sini bisa berubah menjadi PT for IT. Berarti URL IP address yang saya tuju 11.11.3 itu IP public yang mengarah ke IP private yang ada di server. Oke, jadi seperti itu untuk konfigurasi yang sudah saya konfigurasikan. Di sini saya sudah sesuai dikarenakan saya sudah pernah menghubungkan antara IP public dengan IP private teman-teman. Lalu juga sudah mengkonfigurasikan IP statik dari NAT statik, dan itu juga berhasil. Saya sudah sesuai. Maka untuk pengertian dari modul tentang NAT dari saya seperti itu, cukup seperti itu saja. Saya sudah berhasil. Terima kasih untuk dari saya hari ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.